Halo teman-teman traders dimanapun Anda berada, selamat siang, jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @Forex by Halim. Jadi kalau biasanya saya mengulas tentang market outlook, saya juga banyak belajar hal baru, terutama tentang buku-buku trading ya, buku-buku trading yang menurut saya bermanfaat. Karena saya fokus di trading forex, terutama trading derivatif, jadi saya banyak cari sumber-sumber yang kira-kira intinya mengulas tentang perdagangan forex itu sendiri. Dan salah satu buku pemula yang saya dapat, yang ini kebetulan dari salah satu teman saya dapatkan sebagai suatu gift hadiah, yaitu buku dari karangan dari Mrs. Katie Lin, yang dulu dia merupakan salah satu chief strategist di FXCM. Jadi kalau FXCM mungkin kalau Anda pernah dengar merupakan salah satu broker terbesar di dunia ya, punya izin di license di Inggris. Kemudian juga FXCM banyak mengadopsi klien seluruh dunia dan merupakan tempat platform yang paling komplit ya, salah satu yang paling komplit di dunia dengan fasilitas yang luar biasa. Nah, saya mengulas sedikit tentang Mrs. Katie Lin. Jadi Mrs. Katie Lin mungkin banyak teman-teman sudah pernah dengar, ya kan? Jadi dia sudah terjun di dunia forex ini kurang lebih 20 tahun juga. Kemudian dulu awalnya dia merupakan mahasiswa di University Stern School of Business di New York. Memulai karir pertama kali bekerja di Bank JP Morgan. Kemudian dia mulai naik ke dalam forex trading desk dan kemudian menjadi salah satu proprietary trading group di JP Morgan, di mana di sana dia transaksi di FX spot, kemudian juga option, interest rates, bond, equities hingga futures. Dan di tahun 2003, Ibu Katie Lin ini itu gabung dengan FXCM. Dan dia started di sana membuat namanya satu website dailyfx.com, di mana dailyfx.com merupakan online forex research portal yang salah satu terbesar saat ini. Dan sebagai chief strategist, Katie memanage timnya di sana, memanage tim analisisnya dan menyediakan berbagai research tentang trading forex, termasuk komentar-komentar dan ulasan yang boleh dibilang sangat bermanfaat. Di tahun 2008, dia join dengan Global Futures and Forex Limited sebagai director atau direksi dari Currency Research. Dan di 2007, dia juga membuat namanya BK Asset Management sebagai FX strategist dan juga sebagai co-founder, bekerja sama dengan analis technical Boris Kolzberg. Dan sampai saat ini di New York, Katie Lin tetap menyajikan tulisan-tulisan. Mungkin Anda bisa ngecek tulisannya di Twitter beliau. Dan juga banyak sekali membahas hal-hal tentang trading dan bagaimana mekanisme trading yang dia jalankan. Dan juga menulis di berbagai jurnal, bukan cuma di website sendiri, tapi juga di Wall Street Journal, di Reuters, dan di berbagai kantor berita ekonomi yang intinya membahas tentang bagaimana melakukan trading dengan baik dan benar. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2006 dengan judul Day Trading the Currency Market, Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings. Jadi ini kalau saya baca ulasan di dalam buku ini, saya sudah baca-baca, tentu di dalam sini ada beberapa chapter ya, kurang lebih ada sekitar 10 chapter ya, 10 chapter. Nah, kenapa saya bilang buku ini cocok untuk pemula? Jadi karena di dalam buku ini dijelaskan secara detail bagaimana Anda mengenal forex market itu seperti apa. Kemudian Anda membandingkan forex market dengan futures dan equities, artinya dengan saham maupun dengan option. Kemudian di sini Anda bisa tahu bagaimana market itu bekerja. Dan di chapter 2 Anda bisa melihat tentang historical events in the FX market. Artinya mungkin pada saat Anda terjun di pasar mata uang, Anda mungkin cuma tahu adalah prinsip daripada fundamental dan teknikal saja. Tapi di sini Anda bisa dapatkan ulasan tentang bagaimana kenapa penggunaan dolar itu menjadi salah satu mata uang utama dunia. Nah, di situ juga dijelaskan beberapa kejadian-kejadian penting ya, mulai dari Bretton Woods, kemudian Plaza Accord, hingga bagaimana George Soros membuat
mata uang pound sterling turun demikian banyak. Jadi ada sedikit sejarahnya, mungkin Anda bisa baca-baca dan itu sangat menarik. Dan kemudian hingga di tahun 9798 di mana terjadi financial crisis di Asia, inilah yang menyebabkan beberapa mata uang termasuk rupiah, Thailand dan Korea mengalami pelonjakan atau pelemahan nilai yang sangat besar terhadap US dollar. Dan terakhir di tahun 99 akan menjelaskan tentang introduction to the euro atau mata uang tunggal Eropa yang sekarang ini banyak diterapkan trading, merupakan salah satu trading terbesar yaitu euro US dollar. Dan kemudian di chapter 3 Anda bisa belajar sedikit mengenai tentang pengetahuan dasar tentang fundamental dan technical analysis. Jadi disampaikan sedikit apa sih yang menggerakkan pasar ini dalam jangka panjang. Jadi kalau mungkin Anda saat ini mencari-cari lebih dalam, misalnya Anda apa sih kenapa harga euro naik atau kenapa harga pound sterling naik, dan ini mungkin Anda bisa dapat sedikit gambaran. Dia ada mengulas teori-teori dasarnya. Di chapter 4 Anda akan bicara tentang fundamental. Di sana ada tentang GDP, kemudian melihat market lebih dalam, a deeper look into the market, ya kan? Jadi Anda mungkin bisa dapat pengetahuan yang lebih detail. Oh, forex marketnya bekerja seperti apa. Dan di chapter 5 Anda akan mendapatkan juga ulasan dari Kathleen tentang pergerakan harga atau individual currency pairs di beberapa sesi waktu. Karena Anda akan perlu lihat ada pagi di market Tokyo, kemudian siang di London, kemudian malam di New York, dan bagaimana overlap atau artinya antara pergerakan di tengah-tengah sesi itu, seperti Asia dengan Eropa, kemudian Eropa dengan Amerika, itu ada sedikit sesi namanya kita sebut overlapnya, dan di sana kita bisa lihat apa sih kejadian besar dan kenapa kira-kira itu menjadi penting. Karena di sana misalnya ada rilis-rilis berita penting, kemudian biasanya bagaimana karakter marketnya di sana. Nah, itu mungkin Anda bisa baca di chapter 5. Kemudian di chapter 6 kita bisa mempelajari korelasi ya, korelasi dari positif dan negatif dari mata uang. Misalnya contoh, apabila misalnya kan euro US dollar naik, apakah pound sterling US dollar akan naik juga. Nah, kemudian juga bagaimana cross currency-nya seperti euro pound sterling, misalnya juga euro Swiss atau barangkali pound sterling yen. Anda bisa dapatkan sedikit gambaran tentang mempelajari dan menghitung tentang korelasi. Dan di chapter 7 Anda bisa membaca tentang bagaimana Anda membuat jurnal trading. Jadi jurnal trading ini penting bagi seorang trader biasanya untuk mengevaluasi hasil tradingan dia. Jadi di sana ada dibikinin tools-tools untuk bagaimana Anda menghitung apakah trading Anda sudah sesuai dengan plan, apakah Anda ada membuat kesalahan atau Anda mengalami kerugian, keuntungan, dan di sini bisa dijelaskan sedikit kira-kira bagaimana membuat trading jurnal yang baik. Oke. Dan juga di sana akan dibahas di chapter 7 ini tentang bagaimana Anda melakukan trading di dalam jangka menengah hingga panjang, kemudian membahas tentang risk management seperti risk reward, kemudian stop loss, hingga psikologis. Jadi secara psikologis bagaimana Anda melihat tentang trading ini. Dan misalnya Anda melakukan trading yang demikian besar, oh ini bisa mempengaruhi mental Anda karena pada saat Anda salah posisi mungkin kerugian besar. Jadi Anda bisa baca-baca sedikit tentang bagaimana Kathleen memberikan tips untuk soal psikologis ini. Dan di chapter 8 lebih membahas ke arah technical trading strategis, di mana di sini akan dibahas berbagai multiple time frame, di mana di sini ada beberapa tips ya dari Mrs. Kathleen, yaitu tentang bagaimana berhadapan dengan strategi rules, baik melakukan trading day trade seperti inside day breakout play, kemudian the fader, ada channel strategi, dan bagaimana Anda membuat sistem itu bekerja dan bisa melakukan trading dengan baik. Jadi Anda ada beberapa tips di sini yang Anda bisa baca bagaimana technical trading strateginya yang diterapkan oleh Kathleen. Dan di chapter 9, Anda belajar tentang fundamentalnya lebih detail. Misalnya contoh, apa sih dimaksud dengan carry trade, kemudian risk aversion, kemudian dengan macroeconomics, berita-berita penting seperti tentang G7, kemudian commodity price. Jadi kalau commodity price itu kalau naik, misalnya sekarang ini kan oil lagi naik banyak ya, minyak lagi naik banyak, itu apa sih kira-kira efeknya terhadap currency. Nah, kemudian di chapter 10 akan dibahas tentang, atau chapter terakhir ini membahas tentang currency profile.
tentu saja setiap currency profile di 7 mata uang besar dunia ini akan dibahas, tak US dollar, kemudian euro, dan pound sterling, Swiss, Japanese yen, Australia, dan New Zealand, hingga Kanada dollar. Jadi Anda bisa baca-baca tentang apa sih kegiatan monetary and fiscal policy makers-nya seperti apa, kemudian important economic datanya yang mana yang dilihat di masing-masing currency tersebut. Jadi buku ini boleh dibilang cukup komplit bagi Anda yang beginner trader. Anda bisa baca dari karangan dari Mrs. Katie Lin ini, dan saya rasa membaca ini akan membuka wawasan Anda lebih besar tentang bagaimana trading forex itu dilakukan. Nah, memang di sini tidak membahas secara detail misalnya mengenai indikator. Jadi soal indikator dan sebagainya memang di sini tidak terlalu dibahas. Tetapi Anda bisa dapatkan gambaran umumnya dulu bagaimana melakukan trading itu seperti apa. Dan dari sisi kacamata Katie Lin ini, kita bisa melihat trading forex ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang lebih simple. Jadi kalau sekarang Anda mungkin berkutat dengan berbagai indikator, Anda melihat cukup kompleks, tapi dari buku ini mungkin Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih clear ya, di mana Anda bisa melakukan trading. Oh, kunci-kuncinya adalah ini. Ternyata ini aja yang perlu Anda perhatikan. Nah, inilah manfaat saya yang bisa saya dapatkan dari membaca buku Katie Lin, Day Trading the Currency Market. Oke, buku ini keluaran dari Wiley Trading, John Wiley & Sons. Jadi satu penerbit buku yang sudah cukup tua ya, sudah cukup berumur, dan mungkin Anda bisa cari-cari bukunya melalui Amazon, ya kan? Atau Anda bisa mungkin mencari juga dari versi PDF-nya. Cuma kalau baca buku biasanya kalau versi di buku ini jauh lebih enak ya dibandingin baca PDF, karena PDF kan biasanya tulisannya agak kecil-kecil, atau kecuali mungkin Anda harus ngeprint dulu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ulasan pada kesempatan membahas tentang buku ya, membahas tentang buku-buku trading, dan mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman tahu sekarang kondisi masih belum kondusif karena kita lihat virus Omicron sedang naik lagi di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan, fokus, dan semoga tradingnya ke depan ini bisa lebih lancar dan bisa mendapatkan profit, terutama memasuki tahun macan ya di tahun 2022 ini. Oke, sampai juga dulu. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Semoga bermanfaat dan saya bisa senang sekali bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih.